bertemu dengan saya, Iputu Akastrisna, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Denpasar. Kali ini saya akan mengadakan percakapan praobservasi terkait dengan aksi nyata 2.3. Saya akan didampingi oleh Ibu Aryani Utami sebagai guru TIK yang sekaligus sebagai guru yang akan saya observasi. Oke, selamat pagi Bu Aryani. Selamat pagi Pak Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik sekali. Ya, hari ini kita akan mengadakan percakapan praobservasi Bu Ani. Ya. Jadi tujuan dari percakapan praobservasi atau prasupervisi ini adalah agar pembelajaran yang Bu Ani akan laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, untuk yang pertama, mungkin Bu Ani, saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu Ani terkait dengan modul ajar dan proses keterlaksanaan pembelajaran yang akan Bu Ani laksanakan di kelas. Pertama, pertanyaan saya adalah tujuan pembelajaran dari kegiatan pembelajaran di pertemuan nanti, bisa Bu Ani jelaskan? Baik, terima kasih Pak Oke. Jadi untuk tujuan pembelajaran itu saya menyiapkan 2 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu dalam membedakan informasi terkait tentang media sosial dan juga media massa. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu untuk menjelaskan konsekuensi jika tidak menggunakan media sosial dengan bijak. Oke, nah jadi ini terkait dengan tujuan pembelajarannya dengan media sosial ya Bu Ani ya. Pemahaman dan pengenalan juga. Benar. Oke, pertanyaan saya yang kedua yaitu area pengembangan yang bagaimanakah yang Bu Ani inginkan terhadap murid? Jadi area pengembangan yang saya inginkan yang hendak dicapai yaitu dalam memperdalam pengetahuan peserta didik itu untuk mengemukakan pendapat terkait dengan media sosial dan media massa. Oke, dari segi keterampilan Bu Ani mempunyai area pengembangan yang bagaimana? Dari segi keterampilan, saya berharap siswa itu mampu menggunakan media sosial dengan baik, dengan bijak, dan selalu berpedoman pada perilaku-perilaku siswa sehingga tidak sampai terjerumus saat menggunakan media sosial. Oke, dan keterampilan itu juga terkait dengan sikap ya Bu Ani ya. Oke. Nah, kemudian semoga nanti pada saat pengembangan nanti dalam proses pembelajaran bisa terwujud ya. Nah, dari rancangan pembelajaran yang akan Bu Ani sampaikan di kelas itu strategi, model dan metode apa saja yang Bu Ani gunakan nanti pada saat pembelajaran? Baik, terima kasih. Jadi strategi yang nanti akan saya persiapkan itu yang pertama tentunya menyiapkan modul ajar. Menyiapkan modul ajar terkait dengan media sosial dan media massa. Kemudian yang kedua yaitu menyiapkan materi berupa video dan juga teks. Yang ketiga yaitu tentang menggunakan model pembelajaran project based learning. Oke, jadi strategi yang Bu Ani gunakan seperti apa dalam pembelajaran? Nantinya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Oke, terima kasih. Kemudian mungkin dalam proses pembelajaran itu media pembelajaran yang Bu Ani gunakan itu seperti apa kira-kira? Nantinya dalam pembelajaran itu saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video, kemudian memberikan siswa seperti tugas berupa LKPD, sehingga itu akan mengeksplor pengetahuan mereka tentang media massa dan media sosial. Oke, dengan video, dengan gambar ya Bu Ani ya. Oke, jadi itu bisa mewakilkan nanti pembelajaran itu berjalan dengan menyenangkan mungkin ya. Nah, itu harapan Bu Ani ya, pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa ya. Oke. Nah, untuk waktu kapan Bu Ani bisa melakukan observasi atau saya bisa melakukan observasi di kelas Bu Ani tersebut? Baik, saya berencana untuk observasinya dapat dilaksanakan itu minggu depan di hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 dengan siswa kelas 8F yaitu di jam 6.07. Oke, jadi observasi nanti saya akan bertemu Bu Ani nanti di kelas 8F minggu depan jam 6.07 di hari Selasa ya Bu Ani ya. Oke, nanti semoga tidak ada halangan kita bisa bertemu. Nah, selanjutnya bisa tidak Bu Ani merefleksikan apa yang Bu Ani dapatkan dalam percakapan kita hari ini, dalam percakapan pra-observasi ini?
Oke, jadi nantinya saya akan berusaha menerapkan apa itu tujuan pembelajaran akan saya terapkan, kemudian area pengembangan yang hendak dicapai, lalu strategi yang dipersiapkan yang sudah saya buat hari ini, sehingga nantinya pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan catatan praobservasi saat ini. Oke, jadi harapannya bisa terlaksana ya dalam apa yang Bu Ani harapkan, inginkan pada saat observasi nanti bisa terlaksana dalam proses pembelajaran ya. Oke, demikian tadi percakapan praobservasi dalam kegiatan nanti. Setelah ini ada observasi dan ada pasca observasi. Oke, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Kita akan bertemu lagi minggu depan dalam kegiatan observasi. Oke, sampai jumpa Bu Ani. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, bagaimana kalau sekarang kita berdoa terlebih dahulu, ya? Menurut keyakinan masing-masing. Silakan berdoanya dipimpin oleh Maika. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa di rumah. Baik, terima kasih anak-anak ya. Ibu mau tanya, apakah semuanya hadir di kelas? Ya, jadi Ibu senang karena kalian sudah hadir di kelas, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin menyampaikan tentang kesepakatan kelas. Minggu lalu dan minggu-minggu sebelumnya kita sudah sepakat jika belajar di kelas maka kalian harus apa? Ya, harus mendengarkan dengan baik ya, kemudian tidak bermain HP. HP-nya ditaruh di dalam tas. Jika memang nanti dibutuhkan, maka Ibu akan menyuruh kalian untuk mengambil HP-nya. Oke? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan memberikan mindfulness ya. Tolong nanti pada saat Ibu memutar videonya didengarkan dengan baik dan diikuti. Ya, apa perintah-perintahnya tolong diikuti. Bisa dipahami? Oke, Ibu akan putarkan ya. Kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks, rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman. Atau cukup arahkan pandangan ke rileks. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Mari kita mulai. Ambil nafas. Hembuskan. Ulangi lagi, ambil nafas dalam. Hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Bisa ya? Oke, lagi sekali. Siap ya? Yang lebih keras ya anak-anak ya. Tadi ibu lihat masih ada beberapa yang ragu-ragu. Oke. Sekarang nggak boleh ragu-ragu. Nanti yang ragu-ragu Ibu suruh maju. Oke, semangat ya. Tangannya semua di atas
dada, tidak ada yang di bawah-bawah, biar nggak kelihatan Bu di bawah aja gitu, nggak boleh ya. Oke, siap ya? Ya nggak di atas banget sih. 3, 2, 2. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, sekarang udah fokus ya anak-anak ya? Nah, kalau udah fokus berarti sekarang kita akan memulai pembelajaran. Nah, kira-kira Ibu mau nanya nih sama kalian semua. Minggu lalu kita sudah bertemu di kelas dan itu Ibu sudah memberikan materi tentang peta pikiran, masih ingat? Masih ya? Oke, siapa yang bisa? Siapa yang bisa atau siapa yang mau menjelaskan kira-kira peta pikiran apa sih yang kalian buat minggu lalu? Peta pikiran tentang apa? Materinya apa? Kemudian apa yang kalian peroleh dari peta pikiran tersebut? Siapa yang mau angkat tangan? Oke? Nggak apa-apa, Ibu cuma minta yang kalian ingat aja. Nggak usah lihat buku, nggak usah. Ya, apa sih yang kalian ingat itu aja. Oke? Siapa yang mau? Satrio mungkin? Oke. Maika deh boleh? Ya boleh berdiri. Ya. Apa ya? Dari peta pikiran minggu lalu tuh yang saya masih ingat tuh kemarin kita buat tentang internet, terus dampak-dampaknya negatif dan positif, terus ada jenis-jenisnya, terus apa namanya? Cara pemanfaatannya biar nggak terjadi dampak-dampaknya. Oke ya, terima kasih Maika, boleh duduk. Ya, jadi benar ya Nana, beri tepuk tangan dulu buat Maika, boleh. Oke, jadi peta pikiran yang kalian buat itu adalah tentang media sosial, tentang dampak-dampaknya, jenis-jenis, pemanfaatannya, dan lain-lain. Benar tidak? Ya, nah sekarang Ibu mau tanya, setiap hari kan kalian menggunakan media sosial, bahkan sehari itu bisa berapa jam? Adif berapa jam? 30 menit sehari, wih hebat sekali, tepuk tangan dulu ya. Bener ya, 30 menit ya, nggak boleh lebih ya. 30 menit kali kali 5 gitu ya mungkin. Oke, nah jadi karena kalian selalu memanfaatkan media sosial, lalu Ibu mau tanya, kira-kira berapa kali atau pernah tidak kalian memposting atau mengunggah sesuatu di medsos kalian? Pernah ya? Pernah? Pernah. Oke. Kira-kira setiap hari nggak mengunggahnya? Seberapa sering kalian mengunggah atau membuat postingan? Lestari? Oh, jarang-jarang. Oke, jarang-jarangnya itu seberapa jarang? Mungkin 2 hari sekali Bu, atau sebulan sekali? Atau nggak tentu? Oh, sebulan sekali, nggak tentu, tergantung ya perasaannya lagi gimana, terus apa, atau misalnya ada informasi yang mau dibagikan gitu kan. Ada yang setiap hari memposting tulisan di medsos? Nggak apa-apa, angkat tangan aja. Siapa tahu nanti Ibu bisa tengok-tengok ya medsos kalian gitu kan. Ada? Nggak? Masa bener? Ada? Jarang ya? Oke. Nah sekarang Ibu mau tanya, itu kan kalian kalau menggunakan media sosial. Nah sekarang Ibu akan menyangkut pautkannya dengan media massa gitu ya. Kira-kira kalian tahu tidak media massa itu apa? Atau misalnya bentuk-bentuk media massa itu apa saja? Koran, benar Satrio, koran. Apalagi? Televisi, benar Lestari. Ada lagi? Majalah, oke, media massa majalah, benar DJ. Apalagi? Brosur, kemudian banyak ya, radio dan sebagainya. Nah itu adalah media massa offline, gitu kan? Nah kalau sekarang Ibu tanya media massa online, pernah lihat? Pernah lihat? Media massa online, pernah lihat? Oke, Ibu akan menunjukkan 2 buah video, di mana nanti kalian akan membandingkan yang mana media sosial dan yang mana media massa, gitu ya. Tolong disimak dengan baik. 4 digit angkanya.
kemungkinan diproses dengan pestisida berbahaya. Pastikan mencuci buah dengan baik dan benar-benar bersih sebelum dikonsumsi. Jika memiliki 5 digit angka dan dimulai dengan 9, produk buah tersebut organik dan aman. Namun, jika dimulai dengan 8, itu adalah buah hasil modifikasi genetika (GMO) yang pernah diperdebatkan tentang keamanannya. Tahukah? Oke, itu adalah video pertama. Sekarang video kedua. Yang punya jawaban disimpan dulu ya. Kalau yang ini tanpa suara ya, Nana ya. Silakan dilihat baik-baik. Kelihatan nggak di belakang? Kelihatan ya. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, dan yang mana yang termasuk media massa? Ada yang bisa menjawab? DJ mungkin silakan berdiri. Yang pertama itu media sosial. Oke, terima kasih atas jawabannya. Beri tepuk tangan. Oke, benar sekali jawabannya. Ada punya jawaban yang lain? Atau sama jawabannya seperti punya DJ? Sama ya. Jadi video yang pertama itu adalah jenis medianya media sosial. Kemudian yang video kedua media massa. Dari mana kalian mengetahui yang pertama itu media sosial dan yang kedua itu media massa? Ada yang mau membantu ibu menjawab? Dari mana, Lestari? Oke, boleh berdiri. Jadi dari video yang kedua, yaitu media massa, menurut saya media massa itu lebih memaparkan tentang berita yang Oke, iya. sedangkan media sosial itu memberikan informasi yang penting tapi nggak kayak berita. Jadi kalau berita itu kan yang terkini. Kalau media sosial itu dari segala sumber. Oke, beri tepuk tangan buat Lestari. Ya, jadi tadi Lestari sudah menyampaikan tentang perbedaan media sosial dan media massa gitu ya. Nanti kita akan lebih lanjut lagi mempelajari tentang media sosial dan media massa. Jadi anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, nah, kalian itu nanti akan belajar tentang perbedaan tentang media sosial dan media massa. Kemudian mencari informasi, menggali informasi apa saja yang terdapat di media sosial dan media massa. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan lagi. Kira-kira ada yang mau? Ada yang mau bicara atau misalnya mengungkapkan lagi pengertian media massa dan media sosial? Ada? Krisna? Boleh berdiri? Kalau menurut saya, media massa itu adalah media di mana seseorang itu memaparkan suatu berita. Sedangkan kalau misalnya media sosial, selain memaparkan tentang suatu materi, dia juga kayak menjadi sarana pertukaran informasi atau perbincangan antara beberapa orang. Ya, benar sekali ya. Beri tepuk tangan buat Krisna. Ya, tadi teman kalian Lestari dan Krisna sudah memaparkan tentang pengertian media massa, media sosial menurut versi mereka. Ya, tadi udah bener ya. Jadi media massa itu atau media Ibu dari media sosial dulu ya. Media sosial dan media massa itu memiliki pengertian sebagai penyebaran saluran informasi, sama-sama menyebarkan informasi. Benar tidak? Benar ya. Lalu yang membedakan di mana? Yang membedakan adalah kualitas informasinya, kualitasnya. Kalau media sosial yang mengupload siapa? Bisa individu,
Bisa lembaga, apakah informasinya selalu benar? Bisa saja tidak, ya, karena kan namanya seseorang itu mengupload atau mengunggah suatu berita berdasarkan pemikiran mereka, perasaan mereka, dan juga apa yang mereka temukan sehari-hari. Tapi kalau media massa,
ini kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan kami. Yang pertama, soal pertama itu jenis medianya itu adalah media sosial dan nama medianya itu Facebook dan penulisnya itu adalah Bung Jack. Kedua jenis medianya media massa, nama media negara, penulisnya Bung Ahmad Islam. Ketiga jenis medianya media sosial, nama media Instagram, penulis Roman Ribut. Jenis media sosial, nama media Facebook, penulisnya Mas. Terakhir jenis medianya adalah media massa, nama medianya adalah Kompas.com, penulisnya Kevin Rizky Pratama. Dari pengalaman kami, perbedaan yang ditemukan yang pertama, media sosial itu bisa membuat pembaca berkomunikasi dengan penulis dengan mudah, sedangkan media massa tidak bisa. Mungkin itu saja presentasi dari kami untuk para peserta. Nama saya Ismana Ciprina Putri, aku 24. Perkenalkan, nama saya Igusti Pradesh Saraswati, nomor absen 9. Perkenalkan, nama saya Naguma Egito Utami, nomor absen 8. Perkenalkan, nama saya Igusti Putri, absen 9. Perkenalkan, nama saya Dewa Yungkulis dari Ariani, nomor absen 12. Jadi yang pertama itu jenis media itu media sosial, nama medianya Facebook dan penulisnya Mas. Yang kedua jenis medianya itu media massa, nama medianya itu Instagram dan penulisnya Muhammad Wahyu. Yang ketiga jenis medianya itu media sosial, nama medianya Instagram, penulisnya Kenny Lutfi. Yang keempat jenis medianya ada media massa, nama medianya Facebook, penulisnya Mas Bagus. Yang kelima ada jenis medianya yaitu media massa, nama medianya yaitu Broker dan penulisnya Kevin Rizky Pratama. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari yang kelompok lain? Tidak ada? Ibu yang bertanya, kalau nomor 5 itu nama medianya tadi apa? Namanya browser yang lain? Benar? Nama medianya? Ya, nama medianya itu Kompas. Nanti boleh ditulis ya, mana ya. Oke, sekarang tolong berikan informasi apa yang kalian peroleh dari media sosial dan media massa, apa perbedaannya? Silakan. Nah, dari yang kami dapat, media sosial itu media massa itu lebih memberikan berita-berita yang terjadi dalam waktu dan kalau media sosial itu lebih ke seluruh Amerika. Apa contoh lainnya, media sosial itu dipegang oleh perorangan, sedangkan media massa itu dipegang oleh suatu agen lembaga gitu ya. Atau ya lembaga. Oke, terima kasih jawabannya dari kelompok sebelah. Silakan. Ada pertanyaan lain? Tidak ada ya? Oke. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika tadi ada beberapa kesalahan teknis yang ada saat presentasi. Kami tutup dengan salam Apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran kita pada siang hari ini? Ada yang mau membantu ibu memberikan kesimpulan? Silakan. Boleh, Lestari? Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita pada siang hari ini boleh perlihatkan dalam tulisannya. Baik, jadi kesimpulan dari kegiatan kita yang berjalan dari tadi, menurut saya kita jadi mengetahui perbedaan apa itu media sosial dan apa itu media massa. Jadi kita mendapatkan beberapa informasi tentang kedua media tersebut. Oke. Terima kasih Lestari, berikan tangan.
dari media massa seperti yang sudah tadi kalian lihat pada lembar kerja dan juga media sosial. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Sekarang kalian sudah paham. Nah, jadi kalau sudah pada pembelajaran ini sebelum Ibu akhiri, minggu depan itu Ibu akan memberikan materi lagi terkait media sosial masih, dan juga akan Ibu lanjutkan dengan materi hoax dan juga cyberbullying. Ya, oke. Sebelum Ibu akhiri, kira-kira bagaimana perasaan kalian setelah tadi mempelajari tentang media sosial dan media massa? Bagaimana? Senang ya, karena kenapa? Karena udah tahu, oh ternyata kalau kemarin kan belum tahu ya, media massa, kalian masih menganggap media massa itu hanya sebatas koran, majalah, kemudian televisi gitu ya. Kalau sekarang media massa itu sudah ada yang online. Jadi besok kalau misalnya kalian browser, kalian cari di internet, menemukan yang seperti tadi sudah kalian lihat di lembar kerja, kalian sudah tahu bahwa itu adalah bentuk dari media massa. Dan juga kalau media sosial kalian juga sudah sering menggunakan dan apa? Ya, karena kalian juga sering melihat di internet ya. Oke, bagaimana Nana? Sudah sekarang sudah pengetahuannya sudah bertambah ya? Sudah. Oke. Nah, jadi Ibu mengucapkan terima kasih. Semoga minggu depan kita bisa berjumpa kembali untuk pembelajaran informatika. Tolong anak-anak semuanya dijaga kesehatannya, makan makanan yang sehat dan bergizi agar bisa melaksanakan tugas-tugas kalian dan bisa belajar di sekolah dengan baik. Ya. Karena tadi kita sudah mengawali pembelajaran dengan berdoa, jadi sekarang untuk penutup pembelajaran kita akan akhiri dengan berdoa kembali. Silakan untuk Maika memimpin doa, tolong yang lain berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Oke, terima kasih anak-anak. Oke, selamat pagi. Kembali dengan saya, Ibu Akas Trisna, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kota Denpasar, dari SMP Negeri 12 Denpasar. Kali ini saya akan menyampaikan dan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah melakukan kegiatan observasi di kelas dengan rekan saya, Ibu Aryani Utami, selaku guru TIK di SMP Negeri 12 Denpasar, dan didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Budi. Pertama, sebelum saya mulai proses kegiatan pasca observasi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan observasi atau pasca observasi yang kita lakukan saat ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu Aryani sudah lakukan di kelas nanti. Ya, sebelum saya mulai, beberapa pertanyaan. Bagaimana kabarnya Bu Aryani pagi ini? Sangat baik, Pak. Oke, saya harap selalu baik ya. Iya. Karena di pagi yang cerah ini, saya melihat Ibu sudah melakukan atau melaksanakan kegiatan observasi itu sudah dengan baik ya, Bu ya. Iya. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu ketika Ibu sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan juga saya sebagai observer Ibu melaksanakan observasi di kelas Ibu yang sudah berlangsung. Bagaimana perasaan Ibu, Bu? Tentunya saya merasa sangat senang karena proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik dan juga lancar sesuai dengan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Oh, demikian, Bu ya. Tapi sudah berlangsung dengan baik ya, Bu ya. Itu harapan kita semua ya sebenarnya. Mungkin dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas tersebut, itu di awal kan kita sudah melakukan pra-observasi, Bu, dan langsung ke observasi kelas ya. Dan Ibu juga sudah menyampaikan bahwa kegiatan sudah berlangsung dengan baik ketika kegiatan pembelajaran tersebut. Nah, bisa nggak Ibu ceritakan sedikit area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan
di dalam kelas. Nah, kemudian kira-kira langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan pada saat di kelas tersebut? Ya, baik, terima kasih Pak Oke atas pertanyaannya. Seperti yang tadi Pak Oke tanyakan tentang area pengembangan dan juga tahapan-tahapan. Untuk tahapannya sendiri, saya sudah membuat perangkat pembelajaran sesuai dengan materi di kelas. Kemudian untuk area pengembangan, di situ saya membuat dalam 2 area, yaitu untuk area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, di area pengetahuan ini siswa itu mampu mengemukakan pendapat mereka tentang perbedaan antara media sosial dan juga media massa. Kemudian di area keterampilan, di mana siswa mampu untuk menuliskan informasi-informasi yang mereka peroleh dari media massa dan media sosial. Berikut dengan jenis-jenis media, kemudian nama media, serta penulisnya siapa. Jadi serta juga mereka membuat rangkuman dari informasi yang telah mereka peroleh dari media massa dan juga media sosial. Oh, ya. Jadi Ibu sudah melakukan sesuatu yang hebat ya di kelas. Sudah melakukan terbaik ini menurut saya ya, sesuai dengan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di kelas ya Bu ya. Nah, kemudian sesuai yang Ibu sampaikan tadi ya, pengembangan yang Ibu kembangkan di kelas itulah pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Bagaimana mereka di media sosial ya, bagaimana mereka pengetahuan mereka terkait dengan media sosial ya. Benar. Oke, keterampilan mereka menggunakan seperti itu Bu. Iya. Nah, mungkin apakah ketika Ibu mengembangkan seperti itu, apakah sudah berhasil dilakukan di kelas atau belum? Menurut saya untuk sebagian besar sudah berhasil saya terapkan, kemudian siswa juga sudah mengikuti alur dengan baik, walaupun memang masih ada beberapa kendala seperti kekurangan-kekurangan yang saya jumpai di kelas. Seperti itu. Oh, jadi sudah berjalan dengan baik ya menurut Iya, Ibu ya. sudah Jadi berjalan dengan baik. kegiatan di kelas itu sudah berjalan dengan baik, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, ya oke. Nah, tadi Ibu menyampaikan ada kekurangan gitu ya, Iya, ada kendala-kendala ya, ada Iya. hambatan. Mungkin siapa saja ya, balik dalam proses pembelajaran pasti ada kendala ya. Iya, Nah, dari kendala-kendala tersebut yang Ibu hadapi ya pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas, menurut Ibu apa sih yang paling menonjol kekurangan atau kendalanya Ibu itu ya? Oke, baik Pak. Jadi memang tadi saya mengatakan sebagian besar sudah berhasil, namun memang terlihat beberapa kekurangan itu seperti karena ini kan saya tugaskan kelompok siswa di kelas, jadi memang ada beberapa siswa yang terlihat kurang aktif dibandingkan dengan teman kelompoknya yang lain. Seperti mereka itu tidak mau berkolaborasi dengan teman. Kemudian saat presentasi pun mereka tidak mau untuk maju, seperti itu Pak. Oke, jadi kendalanya adalah siswa tidak aktif ya, kurang aktif ya. Karena mereka di kelompok ada yang terlibat, ada yang tidak ya. Nah, seperti itu ya, kurang aktif. Jadi memang ada siswa yang tidak terlibat dan kurang aktif. Mungkin hanya mengandalkan teman ya Bu ya. Itu kira-kira ya. Jadi mereka kalau udah di kelompok ya temannya yang bekerja seperti itu. Ya Bu, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Menurut Ibu, mengapa kok bisa sampai hal tersebut bisa terjadi ya? Kenapa mereka kurang aktif dan kenapa mereka tidak mau terlibat seperti itu? Mungkin ada hal yang membuat mereka ragu dalam hal diskusi tersebut. Ya. Nah, jadi karena kemarin pada saat pembagian kelompok itu memang kelompoknya saya bagi berdasarkan minat mereka. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang tidak sesuai dengan minatnya, kemudian dikelompokkan dengan siswa yang memiliki minat berbeda, sehingga itu yang menyebabkan kurang aktif. Sehingga itulah yang membuat mereka itu kadang enggan mungkin untuk berpartisipasi dengan temannya yang lain. Oh, jadi karena pada saat pembagian kelompok itu Ibu membaginya di minat saja ya Bu ya. Jadi pada saat awal ketika Ibu asesmen diagnostik awalnya itu di minat saja ya. Nah, jadi mungkin Ibu punya
rencana ke depan ya Bu. Nah, mungkin rencana Ibu ya pada saat nanti proses pembelajaran selanjutnya ke depan Ibu dapat menyesuaikan agar mereka bisa nyaman. Kira-kira mungkin Ibu punya berapa ya? Apa rencana Ibu ke depannya ya? Oh iya, memang terlihat dari kekurang aktifan anak-anak, jadi saya juga membuat beberapa rencana untuk kedepannya nanti. Mungkin untuk kedepannya saya akan membuat kelompok berdasarkan asesmen diagnostik. Saya akan melakukan pendekatan seperti menaruh kelompok mereka menggunakan gaya belajar. Kalau kemarin kan menggunakan minat dan bakat mereka, sekarang menggunakan gaya belajar. Jadi kelompok mereka itu disesuaikan dengan gaya belajar mereka. Ada yang gaya belajar auditori, kinestetik, dan juga visual. Sehingga saya harapkan dengan pengelompokan menggunakan gaya belajar ini, siswa menjadi lebih aktif di kelas. Baik, jadi rencana Ibu ke depan adalah dengan menggunakan atau asesmen diagnostik awalnya agak dibedakan sedikit ya, agar mereka lebih nyaman ya. Mungkin dengan gaya belajar gaya belajar visual dibedakan, estetik dan audiotorinya jadi mereka bisa berbeda ya, agar mereka bisa nyaman nantinya. Mereka menemukan kenyamanan ya Bu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan apa yang Ibu nanti rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik ya ke depannya, agar mereka lebih nyaman ya Bu ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kira-kira mungkin kapan nih mungkin direalisasikan kalau bisa sih secepatnya ya Pak ya. Secepatnya ya. Iya. Mungkin karena di sekolah kita minggu-minggu ini kan kegiatannya full ya, apalagi kita ada menyambut ulang tahun sekolah ya Bu ya. Mungkin perubahan itu mungkin kapan Ibu laksanakan? Sekitar setelah kita ada acara-acara ini kan proses pembelajaran kembali berlangsung. Saat itu juga saya akan langsung melaksanakannya. Jadi harapan Ibu nanti ke depan bisa ada perubahan ya Bu ya. Mungkin. Nah, jadi apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasi Bu ya, dan kita harapkan nanti murid lebih nyaman dalam proses pembelajaran ya. Oke. Mungkin itu saja ya dari beberapa hal yang saya ingin tanyakan terkait dengan pasca observasi. Nah, selanjutnya mungkin dari apa yang kita sudah bicarakan tadi, bagaimana tanggapan Ibu atau perasaan Ibu ketika kita berbicara terkait dengan pasca observasi ini? Baik Pak, jadi setelah kita tadi berbincang-bincang tentang observasi ini, saya menjadi lebih yakin tentang program pembelajaran ke depan, sehingga semoga harapan saya dapat terlaksana, kemudian membuat anak-anak menjadi lebih nyaman dan lebih aktif lagi di kelas saat belajar mengajar. Oke, terima kasih ya Ibu. Tanggapan terkait dengan pasca observasi ini. Baik, demikian tadi rangkaian kegiatan supervisi akademik terkait dengan pasca observasi yang sudah saya lakukan. Nah, sebagai akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Aryani, kepada Ibu Budi selaku pengajar praktik saya dalam kegiatan pasca observasi.